Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulida Tamsil Barokah dengan NIM J0404231076 dari kelas B1 Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Angkatan 60 Sekolah Vokasi IVB University. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai BFS, DFS, dan algoritma Disjunct. Nah, pertama BFS. BFS itu adalah singkatan dari Breadth First Search yang menggunakan prinsip utamanya adalah antrian atau queue. Nah, gimana sih cara buat kita menjelajahi suatu vertex dengan menggunakan metode BFS ini? Yang pertama adalah masukkan simpul node akar ke dalam queue. Yang kedua adalah ambil node dari queue teratas, lalu cek apakah node tersebut merupakan solusi. Nah, dari langkah kedua ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika node tersebut merupakan solusi, pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Dan kemungkinan yang kedua adalah jika node bukan solusi, maka masukkan node seluruh node child ke dalam queue. Langkah ketiga adalah jika queue kosong dan setiap node sudah dicek, maka pencarian berakhir. Langkah keempat yaitu jika queue tidak kosong, ulangi pencarian pada langkah kedua. Nah, pada metode BFS ini, penelusuran berawal dari root menuju child dengan melakukan konsep level per level. Seperti itu. Nah, selanjutnya, nah, konsep FIFO. FIFO ini adalah elemen pertama yang dimasukkan dalam pendekatan akan keluar terlebih dahulu. Nah, konsep BFS ini nih, ada sebuah graf, rootnya adalah root S, dengan metode BFS ini adalah dengan metodenya penelusuran menyamping, yang artinya berarti setelah node S ini menjadi root, kita akan menyeleksi node A, kemudian node B, kemudian turun ke node C, ke node D, ke node E, ke node F, ke node G, dan ke node H. Nah, seperti itu. Itu dengan metode BFS. Nah, sedangkan dalam metode BFS ini ada beberapa keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya adalah lebih sederhana dan lebih efektif. Kekurangannya yaitu gak efektif untuk menemukan jalur terpendek pada graf yang berbobot. Dan pada BFS ini membutuhkan memori yang lebih banyak dari DFS. Nah, selanjutnya adalah DFS, Deep First Search. Menggunakan prinsip utamanya adalah tumpukan atau stack. Ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk. Stack. Dengan LIFO, last in, first out. Langkah kerjanya sama saja, tidak beda jauh dengan BFS tadi. Nah, sedangkan dalam konsep DFS ini, penelusurannya berawal dari root menuju child ke leaf sedalam mungkin pada suatu cabang sebelum kembali dan menjelajah ke cabang lainnya. Gimana sih? Nah, konsep LIFO dulu nih kita. LIFO ini adalah elemen pertama yang dimasukkan dalam pendekatan ini akan keluar terakhir. Berarti bola merah yang pertama dimasukkan akan keluar terakhir. Seperti itu. Nah, kalau contoh DFS ini, sama ya, ada sebuah graf dengan rootnya adalah S. Nah, konsep DFS ini kita akan menjelajahi node A, node B. Kemudian, node A ini kan punya anak lagi, C dan D. Nah, kita akan terlebih dahulu menelusuri itu ke bawah. Jadi, dalam DFS ini, subtrik kiri akan didahulukan terlebih dahulu daripada subtrik kanan. Nah, setelah ini kita telusuri, kita akan lanjut ke eh, subtree yang di kanan, di B. B ini kan mempunyai anak, yaitu ada vertex E dan vertex F. Nah, vertex E juga mempunyai anak, K dan H. Nah, jadi urutannya dari vertex B ke E, ke G, ke H, baru terakhir kita beranjak ke vertex F. Vertex F ini adalah vertex terakhir yang akan kita telusuri. Seperti itu. Nah, ada keuntungan dan kekurangan dari DFS. Keuntungannya adalah eh,
membutuhkan ruang memori yang lebih sedikit dibandingkan BFS yang tadi karena menggunakan sistem stack atau penumpukan. Kekurangannya adalah BFS ini tidak selalu menemukan jalur terpendek pada sebuah graf. Nah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai algoritma Dijkstra. Nah, apa sih algoritma Dijkstra ini? Nah, algoritma Dijkstra ini adalah merupakan algoritma yang fungsinya untuk mencari lintasan atau fat terpendek dari suatu vertex. Nah, gimana sih contoh soalnya? Nah, di sini ada sebuah, muncul dia graf. Di sini ada sebuah graf, ada F1, F0, F1, F2, F3, F4, dan F5. Nah, di sini ada contoh soal. Perintahnya seperti ini. Tentukan jarak terpendek dari vertex 0 menuju vertex 3. Nah, di sini untuk memudahkan mencari algoritma Dijkstra, kita menggunakan tabel agar memudahkan kita dalam melakukan pencarian. Nah, nah, pertama kita melakukan pencarian dari step 0. Kita akan sebelumnya kita akan berkenalan dulu nih sama simbol-simbol di sini. S ini adalah himpunan vertex yang belum menjadi titik acuan eksplorasi jalur. Nah, sedangkan X-aksen ini adalah komplement vertex komplement dari S. Simbol U ini adalah sebuah vertex yang bertindak sebagai titik acuan eksplorasi jalur. DU ini adalah eh shortest distance dari U. Berarti shortest distance itu berarti adalah jalur terpendek dari U. Nah, di sini ada update jarak dari vertex awal. Nah, untuk melakukan pencarian jalur terpendek, kita akan melakukan dari step 0. Jadi, kita akan menelusuri dari semua vertex, yaitu vertex 0, vertex 1, vertex 2, vertex 3, vertex 4, vertex 5. Nah, berarti komplement di sini kan himpunan kosong. Secara semua vertex yang di sini sudah dituliskan semua. Nah, berarti DU dan DU-nya masih kosong. D0-nya juga masih 0. D1 sampai D5 masih infinity karena belum dicari. Nah, lanjut ke step yang ke-1. Kita akan melakukan penelusuran pada vertex 0 terlebih dahulu nih, sebagai titik acuan eksplorasi kita. Nah, berarti dari langkah 0, kita akan membuang vertex 0 di simbol S ini. Berarti sisanya vertex 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan X-aksen ini F0 isinya. Titik eksplorasi dan titik acuan F0. Nah, karena tadi F0 adalah titik pertama, berarti nilainya otomatis adalah 0 dong. Gitu. Nah, dari vertex 0 menuju vertex 3 ada beberapa jalur yang bisa kita lintasi. Nah, yang pertama adalah vertex 0 ke vertex 1. Nah, jaraknya adalah 10. Kita tulis di sini. Nah, selanjutnya bisa juga ada langkah lain dari vertex 0 menuju vertex 2 dengan angka 5 di sini, jaraknya 5. Nah, karena jika kita bandingkan 10 dan 5 lebih minimum adalah nilai 5 kan, berarti nilai 5 ini adalah jarak terpendek. Maka kita akan masukkan dan simpan nilai 5 ini di DU di sini. Nah, selanjutnya kita akan lakukan langkah kedua, yaitu untuk mencari vertex V2. Nah, berarti vertex V2 di sini berada di komplement bersama dengan F0. Nah, titik acuannya adalah F2. Nah, di sini jarak F2 menuju F3 ada beberapa jalur ya. Yang pertama bisa F2 ke F1 dengan jalurnya adalah 2. Nah, di sini kenapa ditulisnya 7? Karena dari sistem 5 DU yang tadi ditambah 2. Hasilnya adalah 7. Nah, selanjutnya adalah ke langkah yang ketiga. Kita akan melakukan eksplorasi pada vertex 1 sini karena F0 ke F2 ke F1. Nah, di F1 ini berarti yang menjadi komplement bersama dengan vertex 0, vertex 1, dan vertex 2. Nah, yang akan menjadi titik acuan di sini adalah vertex 1. Dan tadi nilai dari vertex ini adalah 7 kan? Nilai terakhirnya 7 disimpan di sini. Nah, jarak dari vertex 1 ke vertex 3,
Jarak dari vertex 1 ke vertex 3 di sini adalah 5. Jadi kita tulis di sini 5. 7 ditambah 5, hasil DU-nya adalah 12. Jadi seperti itu. Dan ini kan secara sudah berakhir ya, dari vertex 0 sudah menemukan jalur terpendek melalui vertex ketiga ini. Nah, jalurnya itu dapat kita lihat dari sini nih. Jadi jarak terpendek dari F0 menuju F3 adalah 12 dengan lintasan atau path-nya itu adalah dari F0 ke F2 dahulu, kemudian ke F1, baru ke F3. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.